Halo guys, kembali lagi dengan gue Guru guys. Kali ini kita akan bahas mengenai 10 komandan iblis Ariel dan seperti apa kekuatan dan kisah hidup mereka dan juga permasalahan yang terjadi di wilayah iblis. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Sebelum Ariel meninggalkan wilayah iblis untuk membunuh Kumoko, dulunya komandan iblis cuma ada 7, tapi setelah Ariel kembali lagi bersama Shirori, Merasopis, dan Sophia ditambah bergabungnya Wrath bersama mereka, Ariel merombak lagi pasukan iblisnya dan menambah 3 komandan baru dan akhirnya menjadi 10 komandan iblis yang ada saat ini beserta divisi mereka masing-masing. Dari ke-10 komandan iblis itu, beberapa di antaranya sudah pernah melayani 2 generasi Raja Iblis atau Raja Iblis Atomos sebelum Ariel. Dan kebanyakan dari mereka awalnya tidak menyetujui Ariel menjadi pemimpin mereka dan menganggap kalau Ariel tidak pantas untuk menjadi Raja Iblis. Karena Ariel memang tidak pernah menunjukkan kekuatan besarnya di depan mereka. Bahkan sebenarnya mereka tidak pernah mengakui Ariel sebagai pemimpin mereka dan hanya menjalankan tugas sesuai kewajiban yang mereka yakini demi keberlangsungan ras mereka sendiri. Jadi bisa dibilang kalau dari 10 komandan iblis itu hanya ada 3 komandan yang benar-benar percaya pada Ariel, yaitu Mera, Wrath, dan Shirori. Sisanya hanya pura-pura setia dan bisa berkhianat kapanpun. Ariel sendiri memang membiarkan situasi itu dan tidak pernah mencoba untuk meyakinkan mereka, karena nantinya mereka juga hanya akan digunakan untuk berperang melawan manusia atau ditumbalkan demi memulihkan energi MA. Dia seperti sengaja membuat para iblis membencinya dan menciptakan ketakutan pada mereka. Tapi itu juga demi dunia mereka sendiri, karena yang dibutuhkan dunia baru bukan kedamaian, tapi peperangan agar memaksa semua orang untuk menjadi lebih kuat dan energi dunia kembali pulih. Hampir semua iblis belum tahu mengenai kebenaran dunia atau tidak punya skill tabu, tidak beda jauh dengan para manusia, makanya mereka selalu menyalahkan keputusan Ariel yang sering menciptakan perang. Dan Ariel sendiri juga tidak pernah menjelaskannya pada mereka. Dia lebih memilih dibenci oleh semua orang daripada mengungkapkan kebenaran yang belum tentu mereka mampu untuk menerimanya. Seperti yang kalian lihat di animenya, saat Ariel mencari Kumoko dan mencoba membunuhnya, Ariel meninggalkan wilayah iblis begitu saja untuk waktu yang tidak sebentar. Karena nantinya Ariel bersama Kumoko, Sophia, dan Mera akan melakukan perjalanan ke wilayah iblis selama hampir 2 tahun. Jarak dari kota Sarela ke wilayah iblis memang sangat jauh dan mereka melakukan perjalanan itu dengan cukup santai. Ya, sebenarnya kalau Ariel mau, dia bisa dengan cepat kembali ke wilayah iblis. Tapi Ariel seperti sengaja meninggalkan wilayah iblis untuk waktu yang lama dan ingin melihat bagaimana situasi itu setelah ditinggalkan oleh dirinya. Ternyata selama waktu Ariel tidak ada, banyak komandan dan pihak-pihak lain yang ingin memulai kudeta untuk menggulingkan kepemimpinan Ariel dan sudah menyiapkan rencana dan pasukan untuk melakukannya. Fatima sendiri juga ikut memanfaatkan hal itu sekaligus memberikan bantuan pada mereka agar wilayah iblis semakin kacau dan semakin menghancurkan ras mereka sendiri. Walaupun tidak semua petinggi besar iblis terlibat dalam rencana kudeta itu, masih ada beberapa yang bisa berpikir waras dan lebih memikirkan dampaknya jika mereka bentrok dengan ras mereka sendiri. Salah satunya adalah Balto yang sangat memikirkan keberlangsungan ras mereka ke depannya, dan dia juga yang selalu berusaha mencegah adanya kudeta dan pemberontakan terhadap kepemimpinan Ariel. Karena hanya Balto yang paham sebesar apa kekuatan Ariel, dan Balto tahu jika semua iblis menggabungkan kekuatan Ariel seorang diri bisa sangat mudah untuk melenyapkan mereka semua hanya dengan sedikit kekuatannya. Dan hal itulah yang tidak diinginkan oleh Balto. Makanya sebisa mungkin Balto mencegah hal itu dan meminta mereka untuk setia terhadap Raja Iblis Ariel. Walaupun tetap saja beberapa komandan yang sudah menyusun rencana dan bekerja sama dengan Fatima akan tetap melakukan kudeta jika Ariel sudah kembali. Tapi sayang sekali setelah Ariel kembali, Shirori langsung bisa memahami situasi yang terjadi di sana dan langsung bisa menebak semua rencana mereka. Dan alhasil rencana kudeta yang sudah disiapkan bertahun-tahun bisa digagalkan dengan mudah oleh Shirori, dan bahkan ras Allu yang ikut terlibat di dalamnya juga disingkirkan semua oleh Shirori. Tapi Shirori sengaja membiarkan hidup para petinggi iblis yang sebelumnya terlibat dengan rencana pemberontakan itu, namun dengan terus mengawasi mereka. Karena mereka juga tidak tahu kalau Shirori lah yang sudah mengagalkan semua rencana mereka, dan taunya Ariel yang sudah bertindak. Shirori hanya bergerak di balik layar saat itu dan memanfaatkan beberapa klon kecilnya yang sudah dia sebarkan di semua sudut wilayah iblis. Jadi Shirori akan selalu tahu apa yang semua iblis rencanakan. Dan kita tahu sendiri kalau penglihatan Shirori itu sangat luar biasa, tidak akan ada yang bisa lepas dari pengawasannya.
Lalu setelah kejadian itu, barulah Ariel merombak pasukan iblis dan menetapkan 10 komandan iblis yang ada saat ini. Sebelum kita mulai bahas mereka satu persatu, kita bahas dulu mengenai Balto yang akhirnya dijadikan sebagai asisten Ariel atau wakil Raja Iblis. Karena Ariel emang pemalas, jadi sengaja menjadikan Balto sebagai asistennya agar mengurusi semua tugasnya di wilayah itu. Balto Pitalo dulunya juga adalah komandan iblis dan dari dulu dialah yang selalu mengurusi tugas-tugas Ariel selama Ariel tidak ada atau bermalas-malasan. Balto adalah orang yang sangat giat dalam bekerja dan bahkan semua waktunya hampir dia habiskan di kastil Raja Iblis. Terkadang si Rory aja sampai kasihan pada Balto karena dia hampir tidak punya waktu untuk bersantai. Selama si Rory dan Sophia menetap di wilayah iblis, mereka juga tinggalnya di kediaman Balto yang memang sangat luas dan tercukupi semua kebutuhannya, karena keluarga Balto juga adalah bangsawan iblis yang sangat elit. Dari dulu, Balto selalu mengkhawatirkan masa depan rasnya dan terus meredam konflik di wilayah iblis agar mereka tidak saling bentrok satu sama lain. Karena semakin lama, populasi ras iblis semakin berkurang. Walaupun ras iblis memiliki umur yang jauh lebih panjang dibandingkan manusia, tapi tingkat populasi mereka jauh lebih sedikit. Karena mereka tidak suka berkembang biak, tidak seperti manusia yang cenderung memiliki keturunan yang banyak. Dan juga masih kentalnya kasta atau tingkatan seperti keluarga bangsawan elit menengah atau iblis biasa. Jadi mereka tidak mau sembarangan menjodohkan keluarga mereka dengan keluarga yang biasa-biasa saja. Dari semua bawahan Ariel, hanya Balto yang tahu seberapa mengerikannya kekuatan Ariel, makanya dia selalu menasihati petinggi lainnya agar jangan membuat Ariel marah. Karena semua kekuatan ras iblis tidak akan berarti apa-apa bagi Ariel, walaupun tidak ada yang mempercayai omongan Balto mengenai hal itu. Sering kali keputusan Ariel yang mengharuskan pasukan iblis untuk berperang bertentangan dengan pemikiran Balto, tapi dia tidak punya pilihan lain dan tidak mungkin menentangnya. Ya, Balto memang sangat bijaksana guys, demi keberlangsungan rasnya sendiri. Dia rela dibenci oleh petinggi iblis lainnya karena terlalu setia terhadap Ariel. Dan mereka tidak bisa memahami kalau sebenarnya Balto hanya tunduk pada kekuatan besar yang dimiliki oleh Ariel, jadi mau berkhianat pun percuma. Oke, berikutnya mari kita mulai dari komandan iblis pertama yaitu Agnarisep. Gue lumayan kesel sama si Rory sih kalau bahas karakter yang satu ini. Agnar adalah orang yang sangat serius dan teliti dan sangat berhati-hati dalam mengerjakan semua tugasnya. Bahkan dulu rencana kudeta juga Agnar yang merencanakannya di balik layar dan selalu melakukan kontak dengan Potimas. Tapi tidak ada yang tahu hal itu kecuali si Rory. Semua campur tangan yang dilakukan oleh Agnar dalam rencana itu benar-benar bersih tanpa seorang pun yang menyadarinya kecuali si Rory. Di waktu rencana kudeta digagalkan, ada beberapa bangsawan iblis yang akhirnya dieksekusi yang memang menjadi otak di balik rencana itu. Tapi Agnar sengaja dibiarkan hidup oleh si Rory, padahal Agnar lah yang menjadi otak utama di balik rencana itu. Dan dia juga yang selalu melakukan kontak dengan Potimas dan menyusun rencana dengannya. Si Rory paham kalau Agnar melakukan semua itu demi ras iblis karena dia sangat memikirkan rasnya sendiri seperti halnya Balto. Jadi hampir semua bangsawan yang tidak menerima Ariel adalah ras iblis yang memikirkan masa depan ras mereka. Karena yang mereka inginkan adalah kedamaian, bukan peperangan. Sedangkan Ariel selalu memaksa mereka untuk berperang. Bagi si Rory, sosok seperti Agnar yang mempunyai kekuatan, kepintaran, ketelitian, dan kesetiaan terhadap rasnya itu lumayan langka, jadi sayang kalau dibunuh begitu saja. Walaupun akhirnya kena bantai juga sih. Jadi saat itu, si Rory sengaja membiarkan Agnar hidup dan tidak pernah membongkar keterlibatan Agnar dalam pemberontakan iblis. Bahkan Ariel juga tidak diberitahu oleh si Rory, hanya Agnar dan si Rory yang tahu. Gambaran kejadiannya tuh gini guys. Saat kudeta atau pemberontakan berhasil dihentikan dan beberapa orang yang sudah menjadi biangnya sudah dieksekusi, tidak ada yang menyadari keterlibatan Agnar dan otomatis dia tidak ikut dieksekusi. Tapi si Rory yang memang sudah mengetahui semuanya tiba-tiba muncul di dekat Agnar yang saat itu sedang berada di ruangan rahasianya. Dan itu sudah cukup untuk menegaskan kalau si Rory mengetahui semuanya. Karena Agnar adalah orang yang sangat cakap dan bisa langsung merasakan betapa mengerikannya aura yang dipancarkan oleh si Rory. Tentu saja orang seperti Agnar langsung bisa menyimpulkan kalau dirinya tidak punya pilihan lain selain berubah menjadi setia terhadap Ariel dan si Rory daripada mati. Dan semenjak saat itu, Agnar menjadi sangat setia terhadap si Rory. Bahkan saat itu, si Rory langsung memberikan tugas pada Agnar untuk mengantarkan Oka Sensei pulang ke wilayah manusia dengan selamat. Karena saat itu, Oka Sensei juga membantu pemberontakan iblis bersama pasukan elfnya.
Dan ketika perang pertama berlangsung yang sudah muncul di animenya, Agnar bersama semua pasukannya harus gugur di benteng Kusorion di tangan Shirori sendiri. Jadi tepat setelah Shirori melenyapkan Julius agar energi MA yang digunakan untuk menopang gelar pahlawan dikembalikan ke sistem, kan Zariel malah ikut campur dengan mengembalikan gelar pahlawan lagi dan memberikannya pada Shun. Otomatis energi MA yang tadinya dikembalikan malah harus terkuras lagi akibat ulah Zariel sendiri. Dan Shirori harus menutup kekurangan itu dengan energi yang setara karena kondisi dunia sudah sangat kritis saat itu. Jadi akhirnya Shirori memilih untuk mengorbankan Agnar dan semua pasukannya sekaligus semua manusia yang sedang bertempur di benteng Kusorion. Dan menggunakan energi mereka untuk menutup kekurangan energi MA yang tadi dikeluarkan oleh Zariel untuk menjadikan Shun sebagai pahlawan. Saat itu Shirori memanggil banyak sekali monster laba-laba sekaligus Quintaro ke wilayah peperangan Agnar dan meratakan mereka semua hingga tak tersisa. Bahkan Shirori memproyeksikan pembantaian itu di depan mata Zariel agar menyadari imbas dari perbuatannya. Dan itu satu-satunya kekejaman Shirori yang bikin kesel sih. Bukan pada Zarielnya, tapi kenapa harus Agnar dan semua pasukannya yang dikorbankan? Ya memang banyaknya orang dan kekuatan di wilayah peperangan benteng Kusorion adalah porsi yang pas untuk menutupi kekurangan energi MA kalau menurut Shirori. Dan Agnar sendiri juga memiliki energi yang cukup besar yang bahkan dikatakan kalau kekuatannya setara dengan Raja Iblis sebelum Ariel yaitu Atomos. Tapi komandan iblis lain dan pasukannya jauh lebih tidak berguna dibandingkan Agnar dan lebih baik ditumbalin aja. Namun Shirori berkehendak lain dan itu ngeselin sih. Karena Agnar sudah sangat setia terhadap Shirori dan juga sangat mengagumi kekuatannya. Dedikasinya terhadap ras iblis dari dulu juga sangat luar biasa. Tapi Shirori sendiri juga sangat menyayangkan hal itu, makanya dia sampai menyiksa Zariel yang sudah sembarangan ikut campur dan membuat Shirori harus mengorbankan Agnar dan semua pasukannya. Sejauh ini ada dua orang yang sosoknya cukup dikagumi oleh Shirori selain dia yaitu Balto dan Agnar. Dari segi kekuatan, Agnar mungkin setara atau lebih unggul dari kakek Ronan, tapi dari aspek lain seperti taktik, strategi, kepintaran, Agnar jelas lebih baik. Lalu untuk komandan iblis kedua dan ketiga yaitu Sanatoria dan Kogo tidak banyak diceritakan sejauh ini. Sanatoria adalah iblis yang berasal dari jenis Succubus yang terkenal licik dan menawan. Tapi fakta kalau dia memiliki OP yang lebih besar dari Sophia dan bahkan terkadang Shirori ingin merobeknya karena terlalu besar. Sedangkan Kogo adalah komandan yang cukup lembek dan sangat tidak menyukai konflik. Sanatoria dan Kogo juga dari dulu sudah siap berkhianat pada Ariel dan akhirnya mereka berkhianat di penyerangan desa Elf dan membentuk pasukan dengan ras Elf untuk membunuh Ariel. Tapi tentu saja usahanya juga sia-sia karena dari dulu pun Shirori dan Ariel sudah tahu kalau mereka akan berkhianat. Namun karena Balto yang terus memohon pada Ariel untuk jangan membunuh mereka dulu, jadi Ariel menghormati permohonan Balto dan membiarkan mereka untuk sementara. Tapi nantinya mereka juga siap untuk dikorbankan oleh Shirori. Padahal dari dulu Balto sudah memberitahu kekuatan Ariel yang sebenarnya, tapi mereka tidak pernah mempercayainya. Tidak pernah dijelaskan mengenai kekuatan Kogo, tapi untuk Sanatoria, dia memiliki kemampuan yang bisa menghipnotis lawannya dan bahkan pernah mengendalikan monster jenis Anogat yang jumlahnya sangat banyak. Lalu untuk komandan iblis keempat adalah Merah Zopis dan mungkin nggak perlu dibahas lagi ya guys, kalian bisa tonton aja pembahasan mengenai Merah. Karena tidak banyak diceritakan juga mengenai pasukan yang dipimpin oleh Merah, tapi satu hal yang pasti kalau Sophia selalu mengawasi Merah di saat Merah berada di medan pertempuran karena Sophia selalu khawatir terhadap kekuatan Merah yang tidak terlalu kuat. Jadi dia akan selalu aman karena Sophia akan selalu ada untuknya. Lalu untuk komandan iblis kelima yaitu Darat adalah pria yang akan selalu setia terhadap Raja Iblis, tidak peduli siapapun Raja Iblisnya. Jadi ada beberapa keluarga bangsawan yang tegas dalam kesetiaannya terhadap pemimpin mereka. Dan Darat adalah pria yang dibesarkan oleh keluarga seperti itu. Sering kali Darat bertindak tegas terhadap orang yang tidak menghormati Ariel karena itu bertentangan dengan kepercayaannya. Dia akan selalu menuruti perintah Ariel apapun itu. Mengenai kekuatan Darat, dia bertarung menggunakan katana sama halnya seperti seorang samurai. Dan untuk komandan iblis ke-6 yaitu Hue adalah pria muda yang masih bisa disebut Sota kalau kata Shirori. Tapi kekuatan dan kecerdasannya membuat dia layak untuk menjadi komandan. Hue adalah orang yang memiliki ketakutan berlebih pada Ariel, tapi dalam hati sebenarnya dia menolak kepemimpinan Ariel dan hendak memutuskan berkhianat bersama Sanatoria dan Kogo. Namun sayang sekali Hue harus berhadapan dengan kakek Ronan di perang manusia melawan iblis dan membuat Hue harus mati di pertarungan itu.
Lalu untuk komandan iblis ketujuh yaitu Blue adalah adik kandung Balto tapi memiliki sikap yang berbanding terbalik dengan kakaknya. Blue adalah pria yang berpikir menggunakan ototnya dan mempunyai harga diri yang cukup tinggi, tapi sebenarnya dia adalah orang yang baik. Pertama kali Blue melihat Shirori tinggal di rumahnya, Blue langsung jatuh cinta pada Shirori. Dan seringkali caper di depan Shirori, tapi Sophia selalu meledeknya. Bahkan Balto aja sampai tidak percaya kalau adiknya yang selama ini tidak pernah mengenal kecantikan wanita sampai jatuh cinta pada Shirori. Blue juga mempunyai hubungan yang cukup baik dengan Urat, dan dia juga orang pertama yang bisa dianggap teman di wilayah iblis oleh Urat. Terkadang Blue membantah perintah Ariel di depan semua orang, tapi itu memang sifatnya, dan Ariel sendiri juga sering memakluminya. Mengingat Balto sangat menyayangi adiknya. Di perang manusia melawan iblis, Blue dan pasukannya harus berhadapan dengan parti Julius, dan akhirnya Blue dikalahkan dan mati di peperangan itu. Awalnya saat itu, Shirori ingin langsung melenyapkan parti Julius tanpa harus menunggu pertarungan Blue. Tapi Blue yang memang suka pamer dan tidak mau dianggap rendah bersikeras akan mengalahkan parti Julius dan tidak mau ditolong sampai titik darah penghabisannya. Sebenarnya Blue cukup kuat, tapi parti Julius memiliki kekuatan yang lebih besar dari dirinya. Kematian Blue sangat membuat Balto terpukul karena Balto sangat menyayangi adiknya. Sebenarnya kalau Blue minta tolong, jelas Shirori akan menolongnya, tapi sikapnya memang seperti itu. Lalu untuk komandan iblis ke-8 yaitu Urat, kalian bisa tonton aja mengenai pembahasan dia. Karena nggak banyak diceritakan juga mengenai divisi yang dipimpin oleh Urat, tapi kalau mengamati cerita di WE-nya, Urat mempunyai hubungan yang lumayan baik dengan para iblis di sana. Dan siapa juga yang akan mengalahkan Urat di peperangan selain keroyokan dari 6 naga kuno dan plot armor Sun yang terlalu besar. Dan untuk komandan iblis ke-9 adalah Dewa Gulie, dan jelas pasukan dia adalah semua naga kuno. Tapi mereka tidak pernah terlibat dalam pertempuran kecuali di perang final yang memang situasinya sudah berubah drastis. Awalnya Gulie, Ariel, dan Shirori membentuk kesepakatan untuk menciptakan perang manusia melawan iblis dan membuat jumlah korban di kedua belah pihak secara imbang. Karena kondisi dunia saat itu sudah sangat kritis dan harus menimbulkan jumlah korban yang banyak untuk mengisi energi MA. Tapi Gulie sendiri tidak pernah terlibat dalam peperangan itu dan hanya mengawasi tindakan Ariel dan Shirori. Makanya dia ikut menjadi komandan iblis. Hanya Balto yang mempunyai pemikiran kalau Gulie dan Shirori adalah dewa yang sengaja menyamar menjadi komandan iblis. Lalu untuk komandan iblis ke-10 adalah Shirori sendiri. Walaupun pasukan ke-10 adalah pasukan yang memiliki jumlah paling sedikit, tapi kekuatan mereka yang paling besar dan elit. Karena Shirori sendiri yang melatih mereka secara langsung. Tentunya dengan pelatihan yang sangat keras karena hampir semua dari mereka awalnya adalah iblis biasa saja yang tidak memiliki kekuatan. Pasukan iblis ke-10 memiliki kemampuan pengintai yang sangat baik dan keberadaan mereka sangat susah untuk dideteksi. Padahal mereka memiliki kostum yang serba putih karena Shirori sendiri yang membuatkannya. Persenjataan mereka semua juga Urat yang menciptakannya dan tentunya memiliki kualitas yang sangat baik. Saat penyerangan desa Elf, sebenarnya mereka tersebar di beberapa tempat dan masih mengawasi situasinya atas perintah Shirori. Tapi mereka bisa menyembunyikan hawa keberadaan dengan sangat baik dan sangat sedikit orang yang bisa menyadarinya. Bahkan saat semua reinkarnator dikumpulkan, pasukan ke-10 ditugaskan untuk menjaga mereka, tapi tidak ada reinkarnator yang bisa menyadari keberadaannya, padahal mereka saling berdekatan. Sejauh ini ada dua orang yang sudah diperlihatkan di anime yaitu Walt dan Felmina. Shirori sengaja menjadikan Felmina sebagai asisten agar bisa mengurusi semua tugas-tugasnya sebagai komandan. Dan Shirori sendiri bisa bermalas-malasan. Awalnya Felmina adalah iblis biasa yang satu akademi dengan Sophia, tapi Shirori menyadari kalau Felmina memiliki hawa keberadaan yang sangat tipis. Dan akhirnya tertarik untuk melatih dan menjadikannya asisten. Jadi di perang manusia melawan iblis, ada 3 komandan yang gugur yaitu Agnar, Hue, dan Blue Pitalo. Lalu di penyerangan desa Elf, ada 2 komandan yang berkhianat dan bergabung dengan ras Elf yaitu Sanatoria dan Kogo. Sedangkan di perang final, hampir semua iblis akhirnya berkhianat dan memilih bergabung bersama manusia untuk mendukung keputusan Sariel. Karena semua orang diberikan pilihan dewa mana yang mereka doakan dan jelas mereka sendiri tidak mau dikorbankan. Tapi pasukan ke-10 yang dilatih langsung oleh Shirori tetap setia dan mendukung keputusan pemimpin mereka. Bahkan mereka lah yang menahan kekuatan pasukan Dustin di kerajaan suci Aleus.
Dan semua pembahasan ini nggak cuma dari light novelnya, tapi juga diambil dari web novelnya, dan memang baru sejauh itu aja mereka diceritakan. Oke, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jika ada kesalahan, gue minta maaf, atau kalian bisa koreksi aja di bawah. Like jika kalian suka dengan pembahasan ini, dan dislike jika tidak suka, tidak apa-apa. Thank you udah mampir, sampai ketemu di video selanjutnya. Salam kudo guys.